Gak mau makan aku pengen. Udah, Dah, baik. Aku mulai ya, Ata. Apa kabar, Ata? alhamdulillah baik. Oke. Eh, Bagaimana liburannya? Apa sudah menyenangkan atau seperti apa? Tidak punya. Tidak Aku menyenangkan. kasih bintang 2 untuk liburan liburan ini. Kenapa bisa bintang 2? Karena pulang ke rumahnya cukup lama. Jadi kebanyakannya di rumah gitu. Oke. Baik, Ata. Di sini kita langsung saja ya. Eh, Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti sesi konseling kemarin dan apa eh, setelah dibahas tentang sesi konseling yang kemarin, apa perasaan yang kini ada dalam diri Ata? Ah, karena aku nerapin yang kata teteh untuk bicara sama diri sendiri. Ya. Nah, itu tuh pas kemarin pulang aku ke makam lagi dan beneran aku nggak nangis yang emang sampai sesenggukan. Mm, Jadi I feel lebih better lah kalau cerita tentang, jadi kayak nggak terlalu berat banget gitu setelah konseling kemarin ya. ya, baik. Jadi setelah mengikuti sesi konseling kemarin, perasaan Anda itu sekarang bisa lebih baik, lebih better dan bisa menahan tangis yang mungkin dulu mah bisa lah buat nangis ya. Kalau sekarang mah bisa untuk di rilekskan hatinya, perasaannya Dikit. seperti itu. Nah, oke. Iya. Nah, Anda merasa ada perubahan dalam cara Anda berpikir atau merasakan sesuatu sejak sesi kemarin? Kalau pola berpikir, enggak sih, aku still overthinking. Cuman karena mungkin kemarin dibawanya nggak terlalu banyak beban ya. Jadi Hmm, masih still enjoy gitu sih. oke. Jadi sekarang lebih enjoy, jadi lebih santai sama diri sendiri juga. Seperti itu. Ya, Nah, kalau boleh tahu, eh tadi kan Anda bilang ya bahwasannya teh sekarang mas sudah lebih baik, sudah lebih better lah, lebih santai juga. Nah, teknik yang mana yang paling membantu dan mengapa? Yang pernah aku sampaikan ke Anda gitu. yang aku tuh gak terlalu inget tekniknya. Cuman itu loh teh, penerapan yang emang eh talking to myself, bener-bener aku bilang sama diri aku tuh emang ya udah yang kayak gitu memang harus dilepasin. Nggak semuanya harus jadiin beban pikiran. Itu sih. Oh, baik. Jadi makanya agak sedikit. Jadi self-talk-nya itu dipakai sama Anda dan itu yang mungkin bisa Hmm, ter apa sih yang ada di memori Anda gitu. Baik. iya, Secara Anda kan melakukan sesi konseling itu ya, di mana teknik itu kan sudah dipakai self-talk-nya. Nah, itu tuh pas melakukan itu dalam diri Anda, adakah teknik yang misal, aduh ternyata sulit ya atau kurang efektif gitu? Apakah ada? yang mana ya? Apakah Enggak sih. Soalnya yang paling aku ingat, tuh itu. Soalnya emang sama aku beneran real dipraktekin tuh itu. oke, baik. Nah, sejauh mana Anda merasakan dapat penerapan dari teknik ini yang aku kasih ya dalam sehari-hari?
Apakah ada hambatan lainnya atau bagaimana gitu? Kalau hambatan untuk daily tuh kata aku nggak ada. Kalau kemarin aku gak pulang, tapi karena aku posisinya pulang dan emang kayaknya rumah juga lagi ramai banget kan, jadi kayak ini beneran aku beneran silent treatment di rumah, gak ngomong apapun gitu sih. Itu yang aku bikin ke distract lagi yang kayak ih nyebelin ya hidup tuh gitu. Jadi ada sisi di mana kamu itu terdistract lagi karena mungkin sekarang kamu, oh aku silent treatment nih gitu. Karena situasi di rumahnya yang rame. Dan itu yang membuat diri kamu agak terdistract itu hanya bagian itu. Nah, Iya, apa yang perlu diperbaiki atau disesuaikan menurut kamu yang digunakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan kamu? dari Kalau segi apa ini eh, mau mau pikiran, perasaan atau situasi, yang harus aku perbaikin lagi? ya. Apa ya? Kontrol emosi deh kayaknya teh. Karena emang beneran gak bisa, aku beneran gak bisa nahan entah itu ekspresi ataupun tindak perilaku aku nih. Kalau aku lagi bener-bener tidak nyaman dengan situasi itu. Dan itu bikin orang lain lebih gak nyaman dan aku tuh gak mau itu. Aku mau mengendalikan itu tuh karena oh iya orang lain gak suka kayaknya kalau aku kayak gitu. Mm-mm. Jadi ada sisi mirroring sama diri sendiri ya. Mm-mm. Oke. Kalau boleh tahu juga, apa yang ingin Anda fokuskan atau coba untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari sebelum sesi yang awal dimulai? Apakah ada atau sudah ada? Belum belum nemu sesuatu yang I have no idea. Oke. Apa langkah kecil yang bisa diambil eh, setelah minggu-minggu kemarin, setelah melakukan sesi konseling, mencapai tujuan pada terapi Anda? Apa ya? Kayak contohnya apa teh? Kayak misal, tadi kan kamu juga sudah merasakan lebih baik ya bahwasannya kamu juga sudah bisa merasakan kayak mirroring kayak oh ternyata aku kalau seperti ini teman-teman ada yang nggak suka nah seperti itu. Nah di sini apa langkah kecil yang bisa diambil untuk membantu mencapai tujuan bahwasannya oh aku teh nggak boleh seperti ini gitu. Atau mau situasinya di rumah Kalau itu buat di mana? mengatasi kalau ya kalau spend kayak nah, aku lebih justru aku lebih lebih baik silent treatment karena kalau aku ngomong itu bakal lebih menyakitkan untuk orang-orang yang ada di rumah. Hmm, oke. Jadi Anda lebih memilih untuk silent treatment karena jika Anda tidak seperti itu, mungkin emosi yang ada di dalam diri Anda itu bisa keluar dan itu mungkin bisa saja menyakitkan orang-orang sekitar Anda. Seperti itu. Ya, Nah, bagaimana perasaan Anda tentang proses terapi sejauh ini, apakah ada hal yang perlu kita sesuaikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan Anda? Apakah ada? Jika ada, itu apa gitu alasannya? kalau menurut aku enggak sih karena menurut aku konseling itu berarti kan memberi masukan dan aku yang harus menjalankan. Jadi sejauh ini berarti emang harus pressure di akunya, kontrol diri akunya sih teh. Sejauh ini nggak ada yang perlu aku tambahin, Mei. Oke, baik. Terima kasih ya. Apakah ada
Apakah Anda merasakan cukup didukung untuk terus melanjutkan dalam situasi seperti ini? Yap, dengan konseling cukup bikin aku open minded yang kayak ya udahlah let it flow gitu. Oke, baik. Terima kasih ya. Semoga dengan sesi konseling ini itu bisa membantu Anda untuk kedepannya bisa mengontrol emosi, mengontrol diri dalam perasaan, pikiran, ataupun situasi. Nah, ada lagi pertanyaan ya. Adakah hal-hal yang ingin Anda pelajari atau bahas lebih lanjut dalam sesi ini atau buat nanti Anda ke depannya gitu? Jaringannya, sorry, mau diulang. Oke. Adakah hal-hal yang ingin Anda pelajari atau bahas lebih lanjut dalam sesi, maksudnya dalam konseling nanti? Eh, maksudnya, adakah hal-hal yang ingin Anda pelajari atau bahas lebih lanjut dalam konseling kali ini dan untuk kedepannya setelah melakukan sesi konseling? Apa ya? Enggak. Aku lah, soalnya aku lagi merasa senang sama hal lain. Jadi untuk problem yang kemarin-kemarin aku ceritain itu cukup sedikit aku lupakan karena aku punya hal baru yang oh ternyata bisa merubah nggak sedikit melupakan masalah tuh dengan hal baru ini gitu. Nah, kalau boleh tahu, mm, hal baru apa sih yang sedang Anda rasakan saat ini? Hingga membuat Anda, oh ternyata aku bisa melupakan hal-hal buruk yang ada dalam diri aku gitu. Em, aku emang suka baca. Mm-mm. Kebetulan sebelum pulang ke rumah itu ada rekomendasi beberapa buku tentang filsafat. Hmm. Jadi pas pulang kemarin, ketika aku benar-benar silent treatment itu, aku mengalihkannya sama baca buku. Dan full, aku beneran baca buku tanpa memikirkan masalah sedikit pun. Gitu. Oke. Berarti hal yang baru yang membuat Anda saat ini menjadi lebih baik itu adalah dengan membaca buku. Dan itu adalah salah satu progres di mana terjadinya perubahan pikiran, perasaan, dan situasi yang ada dalam diri Anda. Seperti itu. Karena dengan membaca Ya, kurang buku. lebih. Soalnya baca buku filsafatnya emang beneran merasa open minded banget gitu. Oh, oke. Baik. Berarti dengan membaca buku itu benar-benar bisa membuat seorang Atta itu menjadi lebih baik. Seperti itu. Bisa jadi. Nah, apa yang ingin Anda coba atau fokuskan sebelum kita akhiri dalam sesi konseling ini? Apa ya? Kayaknya di aku pengen belajar untuk mengendalikan diri lagi. Yang situation emosional nih. Berarti untuk yang ingin Anda pelajari itu tentang emosionalnya, seperti itu. Yap. Oke, baik. Untuk itunya mungkin bisa nanti saya bisa dilanjutkan di sesi via WA karena itu bisa menjadi pengingat untuk Anda ke depannya ya. Nah, kalau boleh tahu juga apa saja pencapaian atau perubahan positif yang Anda rasakan sejak pertama kali kita bertemu. Nge-like banget, pengen diulang. Oke. Nah, sudah ada, udah stabil belum?
Belum. Bentar, sudah bisa diulang? Ya. Oke. Apa saja pencapaian atau perubahan positif yang Anda rasakan sejak pertama kali kita bertemu? Buat perubahan positifnya, apa ya? Ya itu kayaknya aku lebih peka terhadap emosi aku seharusnya ngeluarinnya gimana, tapi karena aku bisa merasakan itu, akhirnya sedikit gak kekontrol aja sih. Oke. Nah, ada pola pikir perilaku yang Anda rasakan sudah berubah dengan signifikan. Bisakah berbagi contoh spesifiknya tuh seperti apa? Kalau perubahan dirinya, mungkin sih itu yang aku gak beneran aku nggak menangis terlalu over ketika melayat ke makam, terus beneran mengignore bahkan silent treatment kalau ada problem di rumah gitu. Jadi gak terlalu dipikirin semenjak konseling kemarin. Oke. Nah, apa langkah-langkah yang akan Anda ambil setelah sesi ini untuk mempertahankan kemajuan yang telah Anda capai? Kayaknya bakal terusin baca buku dan banyak diskusi deh. Oke. Karena itu menurut aku paling ampuh di situ. Oke. Menurut Ata, dengan membaca buku, itu bisa membuat kehidupan Atta lebih baik dan bisa melupakan semuanya gitu. Nah, apakah ada umpan balik yang ingin Anda Ya, berikan terkait gitu. pengalaman dari konseling ini? Bagaimana kami bisa membuat proses terapi lebih bermanfaat di kedepannya? Gimana gimana? Nah, apakah ada umpan balik yang ingin Anda berikan terkait pengalaman dari konseling ini? Nah, bagaimana kami bisa membuat proses terapi lebih bermanfaat untuk kedepannya gitu? Apa ya? Kayaknya aku lagi suka baca buku. Gimana kalau kita di sesi konseling berikutnya, aku bakal bahas buku aku Oke, tentang open-mindednya gimana. oke, baik. Berterima kasih banyak karena Atas sudah berkenan dengan senang hati untuk bisa menyampaikan pengalaman baru, bahwasannya ingin dieksplor juga buku apa yang sedang Anda baca kepada saya. Saya sangat berterima kasih. Nah, di sini mungkin saya tidak cukup banyak dan tidak berlama-lama karena dengan kondisi yang seperti ini, sebelumnya saya ingin meminta maaf karena pertemuan kali ini kita melewatinya sesi konseling dengan via Zoom. Mungkin di sini kurang efektif ya dan kurang menyenangkan juga. Bermohon maaf. Mungkin untuk kedepannya insya Allah kita bisa mengikuti sesi konseling secara offline. Dan terima kasih juga atas sudah bers- berkenan dengan waktunya menyempatkan untuk mengikuti sesi konseling. Maaf juga dengan sinyal yang seperti ini mungkin kurang baik ya. Terima kasih sudah juga menyampaikan dan mengeluarkan perasaan, pikiran, situasi Anda selama sesi konseling kali ini. Nah, saya mungkin Talita izin untuk mengakhiri sesi konseling kali ini. Saya sangat berterima kasih. Saya tutup sesi konseling ini. Apakah sebelumnya ada pertanyaan? Cukup. Cukup. Oke, baik. Baik, kalau gitu jika tidak ada pertanyaan, saya tutup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.